Pak Prabowo cerita, di ruangan ini ketika terima saya, di ruangan ini saya diberhentikan. Wow. Saya dipecat oleh banyak-banyak jenderal itu. Ya. Tapi di ruangan ini juga martabat dia dipulihkan. Siapa yang memulihkan martabat dia? Dia sekarang jadi Menteri Pertahanan. Di ruang tempat dia dipecat sekarang jadi ruangan kerja dia. Salah satu dari 25 wali kota terbaik di dunia. Karena itu kita harus jadikan dia gubernur terbaik di dunia. Nah ini ya guys, momen bisa dibilang Pak Jokowi itu tahu lah ya, tidak seperti orang ya yang kacang lupa kulitnya ya kan. Jadi Pak Jokowi itu pernah diusung ataupun sudah didukung oleh Pak Prabowo di tahun 2012 ya. Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat-sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala berbahaya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini kita akan mereaction beberapa video yang saya rangkum menjadi satu. Nah, sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dulu ya guys. Dan nanti sambil kita nonton, sambil kita komen bersama-sama ya guys. Dan ini dia videonya. Pak Prabowo sepertinya menurut yang saya tangkap dari penjelasan-penjelasan beliau, itu memang sangat berterima kasih kepada Pak Jokowi karena martabatnya dipulihkan. Oh iya. Pak Prabowo cerita, di ruangan ini ketika terima saya, di ruangan ini saya diberhentikan. Wow. Saya dipecat oleh banyak-banyak jenderal itu. Ya. Tapi di ruangan ini juga martabat dia dipulihkan. Siapa yang memulihkan martabat dia? Dia sekarang jadi Menteri Pertahanan. Di ruang tempat dia dipecat sekarang jadi ruangan kerja dia. Ruangan kerja dia yang membawahi semua jenderal-jenderal. Iya benar. Angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Iya. Harga dirinya pulih. Martabatnya pulih. Rasa kecewa dia ketika diberhentikan dari ketentaraan itu sedikit banyak terobati karena Pak Jokowi menunjuk Pak Prabowo yang menjadi kompetitor Pak Jokowi selama 2 kali pemilu menjadi Menteri Pertahanan. Iya. Bukan Menteri ece-ece, itu Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan. Salah satu menteri dengan anggaran dan kekuasaan paling besar di Republik ini. Wah, Pak Prabowo merasa sangat dimanusiakan oleh Pak Jokowi. Benar. Makanya Pak Prabowo bilang, ya dia berterima kasih dengan Pak Jokowi. Ya kan? Pak Prabowo itu benar-benar jadi timnya Pak Jokowi, jadi penggemar berat Pak Jokowi, jadi pendukung paling loyalnya Pak Jokowi. Anda saksikan, nggak ada Gerindra yang mengganjal atau mempertanyakan kebijakan pemerintah. Semuanya disupport. Benar. Semuanya didukung di DPR. Benar. Bahkan ada partai yang ngakunya paling Jokowi itu beberapa kali ya mempersulit kebijakan-kebijakan Pak Jokowi di DPR. Iya ya. Alasan kenapa Jokowi dukung Prabowo? Akhirnya Pak Prabowo memiliki kekuatan itu. Pertama-tama karena dia adalah hasil dari rekonsiliasi 2019. Yang kedua, dia yang nampak paling loyal untuk meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Kereta api cepat, IKN, hilirisasi. Benar. Bahkan untuk hilirisasi dugaan saya, Pak Prabowo dari awal bersama Pak Jokowi ngotot dengan hilirisasi. Ketika lobby-lobby para eksportir sumber daya alam, eksportir bahan mentah, hebat sekali di negara kita ini, sehingga selama ini hilirisasi tidak pernah sanggup kita bikin, padahal ini adalah fondasi. Kita tidak bisa hindari bahwa di antara calon-calon ini memang Pak Prabowo yang kelihatan paling independen ya, karena dia kan ketua umum, pada saat yang bersamaan dia juga adalah calon presiden. Jadi dia punya tingkat independensi yang paling tinggi gitu. Sehingga mungkin ini yang menyebabkan Pak Jokowi juga melihat Pak Prabowo selama ini kalau ngomong sama saya nggak pernah lain di depan lain di belakang. Oh iya, memang saya akui ya. Sebentar. Tadi memang ya benar apa kata Pak Fahri Hamzah. Kalau saya lihat memang Pak Prabowo lah yang selalu menyuarakan hilirisasi ya kan dengan Mas Gibran. Calon lain nggak ada ya kan. Oke, lanjut ya. Oke. Sebentar. Khairul Rohman, pendukung Prabowo Gibran jalan kaki dari Pekalongan ke Kertanegara, Hambalang. Oke, kita dengar ya.
Khairul Rahman. Saya dari Pekalongan, Jawa Tengah. Oh. Naik apa bang kalau boleh tahu sih? Alhamdulillah jalan kaki saya. Jalan kaki. Ya, serius. Itu kira-kira berapa lama bang dari Pekalongan ke Jakarta? 2 minggu. 2 minggu? 2 minggu guys. Oh. Dalam rangka rasa syukur saya karena saya merasa cinta sama beliau atas terpilihnya beliau itu Pak. Jadi saya nadar kalau beliau terpilih jadi presiden 1 putaran saya bakal jalan kaki dari Pekalongan sampai. Oh berarti abang kita ini bernazar ya kalau Pak Prabowo menang 1 putaran maka dia akan jalan kaki dari Pekalongan ya sampai ke Tranegara ya. Jadi ya begitulah ya kan. Mantap abangku ya. Coba kita dengar dulu. Kertanegara sampai Hambalang. Oh, Kertanegara sampai Hambalang juga. Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Doa kami seluruh rakyat Indonesia yang terbaik buat Bapak dan Mas Gibran. Wow, oke kita lihat lagi. Bayangkan betapa besar hati sosok Jokowi ya, memberikan kepada rivalnya menteri yang justru bisa menggerakkan militer dan senjata. Ya. Tetapi juga luar biasa lapang dadanya Prabowo. Dengan amanat itu, ia tidak berkhianat, tetapi justru menjaga nama baik Jokowi, bangsa dan negara. Benar. Kenapa? Jadi Bapak Prabowo pun berlapang hati besar ya, berhati besar menerima ajakan Pak Jokowi untuk bergabung ke kabinetnya Pak Jokowi ya kan. Pak Jokowi mengajak ya kan. Wow, dan Pak Prabowo menerima. Ya sebenarnya banyak juga yang menolak di Gerindra waktu itu, tetapi Pak Prabowo demi negara, maka Pak Prabowo ini mau diajak bergabung ke kabinet Pak Jokowi. Dan di sisi lain ya guys, dan di sisi lain Pak Jokowi ini salah satu yang mengangkat derajatnya, bisa dibilang melalui Pak Jokowi derajat Pak Prabowo ini diangkat lah ya kan, seperti apa yang dikatakan video yang pertama tadi ya kan. Lanjut. Hal ini bisa terjadi. Kedekatan keduanya bukan saja kedekatan yang sama besarnya cinta mereka kepada bangsa dan negara, tetapi ada ikatan lain. Ada ikatan persaudaraan lain, yakni ikatan yang diberikan oleh Allah atas permintaan seorang walinya, Kiai Haji Maimun Zubair, yang kemudian dilanjutkan oleh muridnya Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau yang kita kenal Gus Baha. Pahamlah kita bahwa ikatan persaudaraan antara Jokowi dan Prabowo bukan hanya karena persoalan bangsa dan negara, tetapi ikatan persaudaraan karena Allah. Ucapan terima kasih Prabowo untuk Jokowi. Oh ini. Sekali lagi Pak Jokowi, terima kasih. Contoh yang Bapak berikan, sikap negarawanan Bapak. Bapak kalahkan saya, tapi Bapak mengajak saya untuk bersama. Luar biasa. Di seluruh dunia sedikit, hampir jarang terjadi Pak. Benar. Saya keliling ke negara-negara lain, mereka menyampaikan ke saya, mereka bingung, kok bisa terjadi seperti itu? Saya jawab, inilah Indonesia. Indonesia adalah seperti itu. Iya. Jadi terima kasih kesempatan Bapak mengajak saya mengabdi bersama Bapak. Saya saksi bahwa Bapak berjuang sepenuhnya untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Benar. Demi Indonesia saya ya. Banyak belajar dari Bapak. Wow. Terutama di bidang politik, Pak. Aku terenyuh lah ya guys. Walaupun saya dikalahkan oleh beliau, tapi saya bersatu sama beliau, saya mendukung beliau, saya bekerja bersama beliau. Dan beliau memberi kehormatan yang kepada saya. Beliau memberi kesempatan kepada saya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Wow. Beliau yang mengangkat saya sebagai Menteri Pertahanan. Benar. Dan untuk itu saya bisa berkiprah, saya bisa berbakti kepada negara dan bangsa karena kesempatan yang beliau berikan kepada saya atas nama negara dan bangsa. Dan
Guys, benar. Pak Jokowi ini bukan kacang lupa kulit ya guys. Nanti kalian nonton video akhir ya, sampai akhir. Jadi momen Pak Prabowo mengusung Pak Jokowi. Bisa dibilang dua orang ini, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini saling angkat lah ya kan. Sekarang alhamdulillah Pak Prabowo sudah menang. Jadi itu ada, ya bisa dibilang power daripada Pak Jokowi juga ya kan. Oke, kita lanjut dulu. Setelah saya bekerja dengan dekat untuk beliau dan bersama beliau, saya hadir rapat-rapat kabinet, saya melihat strategi beliau, saya melihat kebijakan beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau. Walaupun beliau menghadapi banyak tantangan, beliau menghadapi banyak tekanan dari mana-mana, tapi beliau pada ujungnya selalu mengambil keputusan yang berpihak kepada kepentingan bangsa Indonesia, kepentingan rakyat. Benar. Itu saya yakini, dan karena itu saya tidak ragu-ragu mengatakan bahwa saya siap melanjutkan apa yang sudah beliau rintis. Saya siap melanjutkan kebijakan-kebijakan beliau, dan tentunya apalagi hari ini saudara datang ke saya, saudara memberi amanah kepada saya, tentunya saya sekarang merasa tambah semangat. Ya. Saya merasa dengan Samawi bersama saya merasa bahwa kita mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan. Kita mampu melanjutkan perjuangan Pak Jokowi, dan kita akan mencapai cita-cita kita, Indonesia Mas. Saudara Jokowi. Nah, ini video waktu Pak Prabowo ini di sini tahun 2012 Prabowo mendukung Jokowi untuk menjadi gubernur DKI Jakarta. Jokowi menang. Coba kita dengar. Dipilih, ini yang milih bukan orang Indonesia, yang milih dunia. Salah satu dari 25 wali kota terbaik di dunia. Karena itu kita harus jadikan dia gubernur terbaik di dunia. Nah, ini ya guys, momen bisa dibilang Pak Jokowi itu tahu lah ya, tidak seperti orang ya yang kacang lupa kulitnya ya kan. Jadi Pak Jokowi itu pernah diusung ataupun sudah didukung oleh Pak Prabowo di tahun 2012 ya. Dan waktu Pilgub DKI Jakarta bersama Ahok, berpasangan sama Ahok, dan di situ ada Pak Prabowo juga. Nah, jadi mungkin Pak Jokowi juga mengingat ya, bukan seperti yang paslon 01 ya kan, yang bisa dibilang kacang lupa kulitnya ya kan. Tapi kalau Pak Prabowo enggak ya guys. Oke, ini Pak Jokowi membalasnya, membantu Pak Prabowo ya kan. Sekarang akhirnya menang. Pilihlah yang jujur, pilihlah yang membela orang kecil, pilihlah yang kebenaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2014 bersaing dengan Jokowi, Pilpres, Jokowi menang menjadi presiden. Ya benar, waktu itu 2 kali dikalahkan ya. Tahun 2019 juga Prabowo bersaing kembali dengan Jokowi. Jokowi menang kembali menjadi presiden. Benar, Jokowi mengangkat Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, dan Prabowo berjuang besar menerima demi persatuan Indonesia ya. Jadi benar-benar dua orang ini sangat luar biasa ya menurut saya guys. Tonton sampai habis ya. Politik kita dianggap stabil sekarang. Bayangkan, saya keliling kemana-mana di dunia, mereka bingung. Kok bisa Anda rivalnya Pak Jokowi, kok Anda mau sekarang jadi anak buahnya Pak Jokowi? Di embahnya demokrasi di Amerika Serikat, embahnya demokrasi, Anda lihat embahnya demokrasi antara Partai Demokrat dan Republik, sampai sekarang mereka tuh kadang-kadang duduk satu meja pun nggak mau. Bahkan ya, ada benar, mantan presiden mereka, Presiden Donald Trump,
sampai hari ini belum mengakui bahwa dia kalah. Nah, mereka bingung kok di Indonesia bisa loh. Di Indonesia kita, filosofi kita lain. Filosofi kita adalah bahwa kalau kita berbeda pendapat, tidak berarti kita harus bermusuhan. Benar. Tahun 2024, guys. Di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kepai hormat pula ya. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Nah, inilah Pak Jokowi yang bisa dibilang Pak Jokowi bukan kacang lupa kulit ya guys. Dan akhirnya betul menang. Ya, Komandan Nabi. Benar-benar terjadi ya kan. Waduh. Aduh guys, memang mantap. Antara dua orang ini ya, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini memang tidak pernah, tadi persahabatan mereka ini tidak pernah putus dari dulu ya, mungkin semenjak kenal ya kan. Sejak Pak Jokowi diusung menjadi, bisa dibilang waktu Pak Ahok ya, ataupun Pilgub DKI Jakarta, Pak Jokowi menang dan di situ ada Bapak Prabowo, dan Pak Jokowi tidak seperti orang ya di kubu sebelah 01 yang bisa dibilang kacang lupa kulit. Dua orang ini, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini saling bantu ibaratkan gitu ya kan. Wah, dulu Pak Prabowo mungkin dalam hati Pak Jokowi ya, dulu pernah mengusung saya menjadi ini ya DKI Jakarta dan saya menang. Nah, dan akhirnya ya mungkin waktu pemilihan waktu kalah oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo ya mungkin karena Pak Jokowi masih programnya masih bagus ya kan, dan masih rakyat Indonesia masih suka, dan mungkin Pak Prabowo menganggap setelah masuk ke kabinetnya Pak Jokowi, Pak Prabowo juga pernah mengatakan kalau ternyata kalau saya seandainya jadi presiden juga, saya akan mengajak ataupun menteri-menteri saya juga yang seperti di kabinetnya Pak Jokowi. Saya pernah mendengar Pak Prabowo mengatakan seperti itu. Dan setelah masuk di kabinetnya Pak Jokowi, ternyata Pak Jokowi ini strateginya dan tidak gentar ketika negara-negara luar bisa dibilang menekan ya kan. Pak Jokowi ini sangat-sangat tegas walaupun kurus ya kan. Ya karena itulah Pak Prabowo juga suka terhadap Pak Jokowi ya kan. Ternyata selama ini Pak Prabowo merasa salah ya telah menyerang Pak Jokowi. Nah, jadi sekarang mereka bergabung dan akhirnya terjadilah pemilu tahun 2024 ini, dan Pak Jokowi juga pasang badan. Alhamdulillah Pak Prabowo menang. Nah, jadi itulah sifat-sifat persahabatan yang benar-benar setia ya, tidak seperti 01 ya kan, kalian tahu lah ya kan, yang suka menelan ludahnya sendiri ya, dan bisa dibilang kacang lupa kulit. Berbeda dengan Pak Jokowi, tidak seperti mereka. Pak Jokowi tidak seperti kacang lupa kulit. Pak Jokowi mengangkat Pak Prabowo, memberi menteri pertahanan ya kan. Seperti di video pertama tadi, dulu di tempat ini Pak Prabowo dipecat, dan di tempat itulah Pak Prabowo jadi kantor beliau ya kan. Udah jadi menhan ya kan. Waduh mantap. Oke guys, apa tanggapan Anda tentang video ini? Silahkan berkomentar, dan ya sampai di sini sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.